Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 6. Saya membacakan bagi kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu di hari Paskah ini. Kami kembali diberikan pikiran yang benar untuk mempercayai kebangkitan Kristus serta maknanya dengan cara yang tepat. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, biarlah hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya Tuhan memakai dia. Demikian juga hari ini Tuhan melimpahkan segala kebenaran firman melalui perkataannya. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan dan Tuhan yang menolong dia menyampaikan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan Tuhan sertai setiap kami, baik anak-anak yang paling muda sampai dengan orang tua yang paling senior. Semua Tuhan berkati dengan firman. Pimpinlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan tentang bukti kebangkitan Tuhan Yesus, biasanya kita ingin bukti fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit. Benarkah Tuhan Yesus bangkit? Apa buktinya? Saya ingin tahu ada bukti apa yang menyatakan kebangkitan Yesus. Tapi saudara sekalian, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang lengkap. Sebenarnya yang harus kita tanya pertama, sebelum tanya kebangkitan Yesus adalah faktual atau tidak, adalah historis atau tidak, adalah tanya lebih dulu, apa sih arti kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu-satunya peristiwa di sepanjang sejarah sampai nanti kedatangan dia kali kedua. Sehingga kalau dibilang, adakah bukti kebangkitan Tuhan Yesus? Bukankah tidak ada orang pernah bangkit dari kematian? Kalaupun ada, mungkin itu cuma mati suri. Maka saudara harus mengerti dulu, kebangkitan Tuhan Yesus lain dengan kebangkitan Lazarus. Kebangkitan Tuhan Yesus lain dengan kebangkitan orang-orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus pada waktu dia melayani di bumi. Kebangkitan Tuhan Yesus lain dengan kebangkitan seorang anak yang dibangkitkan oleh Elia. Kebangkitan Tuhan Yesus lain dengan kebangkitan dari seorang yang dibangkitkan oleh Elisha. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak pernah bisa disamakan dengan semua kebangkitan yang dicatat di dalam kitab suci, karena kebangkitan Kristus adalah yang pertama. Di dalam bacaan bertanggapan, kita membaca di dalam 1 Korintus 15, bahwa dia adalah yang sulung. Dia yang lebih dulu bangkit. Kalau begitu ini bangkit apa ya? Ini adalah bangkit di dalam pengharapan hidup yang baru. Ada pengharapan hidup yang baru yang dimana maut tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Maut tidak lagi berkuasa di bumi. Maka saudara, 1 Korintus 15 ditulis untuk melawan orang-orang yang percaya ada hidup kekal, tetapi hidup kekal cuma jiwa. Oh, nanti kalau kita mati, roh kita hidup kekal. Paulus bilang, jika engkau tidak percaya kebangkitan fisik, maka engkau juga tidak percaya Yesus bangkit. Jika engkau tidak percaya Yesus bangkit secara fisik, maka sia-sialah imanmu. Dan kita semua masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Jika benar Allah tidak membangkitkan Tuhan Yesus secara fisik. Meskipun kitab 1 Korintus tidak meletakkan kata secara fisik, tapi saya harus menambahkan penekanan ini. Karena sesungguhnya itulah yang dimaksud di dalam 1 Korintus 15. Maka saudara, ajaran sesat apa sih yang dilawan Paulus? Ajaran sesatnya adalah ajaran sesat yang mirip dengan ajaran gnostik. Yang mengatakan tubuh tidak penting.
Hanya roh yang penting. Kalau engkau mati, badanmu hancur, tapi rohmu kekal di sorga selamanya. Paulus tanya, kalau benar yang penting itu roh dan bukan tubuh, mengapa Tuhan Yesus harus bangkit? Nah, inilah pertanyaan yang sangat-sangat penting untuk menggugah kita memikirkan tentang makna kebangkitan. Kebangkitan Yesus bukan kebangkitan di dalam roh. Kebangkitan Yesus ditandai dengan kubur kosong. Tadi kita menyanyi lagu kubur kosong ya, sebab dia hidup. Tapi kebanyakan orang nyanyinya salah. Saudara kalau baca lagu, kemudian baca notnya. Coba kaitkan lagu dengan not. Biarlah kita belajar membaca not. Kalau saudara bilang susah baca not angka, saya biasanya not balok. Ya sudahlah, rendah hati sedikit, belajar not angka. Kalau saudara bilang saya nggak pernah baca not sama sekali, ya sudahlah, tinggi hati sedikit dan belajar baca not angka. Saudara jangan cuma nyanyi sesuai dengan apa yang kita tahu, tapi nyanyi congregational adalah nyanyi di mana kita menyocokkan dengan satu standar. Bukan masing-masing nyanyikan standar sendiri. Kalau begitu nyanyi bagaimana? Ya coba perhatikan nada versi mana yang dipilih untuk dinyanyikan di gereja pada waktu kita kebaktian. Saudara, lagu yang dinyanyikan sebab dia hidup, ini lagu abad 20 setelah pasca Perang Dunia Kedua. Ini lagu tahun 70-an. Dan lagu ini bernuansa lebih populer dan kontemporer dibandingkan kebanyakan lagu himne yang lain. Maka lagu ini punya nuansa yang lebih tahun 70-an. Punya vibes di tahun yang sangat-sangat populer dengan dobrakan dan kebebasan dari lagu-lagu rock dan juga lagu-lagu yang bersifat independen. Maka lagu ini mempunyai unsur seperti itu. Tapi waktu kita nyanyikan, kita langsung bikin lagu ini sama dengan himne abad 19. Padahal keunikannya tidak di situ. Saudara, saya bukan orang yang benci lagu baru, tapi suka lagu lama. Saya adalah orang yang senang lagu berkualitas dan membenci lagu yang jelek. Ada lagu Kristen, mau pakai melodi jelek, tapi ditaruh Mazmur di situ, langsung dianggap lagu Kristen. Saya tidak setuju. Kalau mau pakai lagu Mazmur, pakailah melodi yang bagus, baru ada keseimbangan. Tapi kadang-kadang ada lagu kontemporer yang kata-katanya diubah jadi iklan untuk Indomaret pun masih layak. Ini bikin saya heran, kenapa orang Kristen bikin melodi jelek begitu? Oh, jadi harus melodi kuno ya, bukan baru. Salah. Bikinlah melodi yang mempunyai unsur yang khas. Baik itu untuk memberikan dampak reflektif, atau memberikan dampak selebratif, memberikan dampak melodi yang kaya, atau apapun. Namun setiap melodi harus ada tujuan. Salah satu yang bagus adalah lagu yang tadi kita nyanyikan, tapi mungkin kita tidak biasa nyanyi lagu dengan suasana tahun 1970. Kita lebih suka tahun 1790, nah itu lebih cocok. Tapi jangan jadikan lagu bagus dari 1970 dinyanyikan dengan cara 1790. Nah maka saudara, ada lagu, sebab dia hidup, maka akan ada hari esok. Jika dia tidak hidup, gak ada harapan bagi kita. Hidup apa yang dimaksud? Hidup yang dimaksud adalah dia bangkit. Apa tanda dia bangkit? Kubur kosong. Berarti Yesus tidak hanya rohnya yang bangkit, tapi tubuh fisiknya bangkit. Maka kuburnya kosong. Saudara, di dalam penglihatan dari Yohanes dan Petrus, waktu mereka lihat kubur kosong, mereka melihat kain kafan sudah dilipat dengan cara lipatan yang sangat teratur. Kata Yunani yang dipakai untuk lipatan ini sama dengan kata Yunani dari Septuaginta, yaitu terjemahan ke bahasa Yunani dari Perjanjian Lama. Dari Septuaginta bagian mana, Pak? Bagian ketika ada perintah dari Musa untuk para imam. Ketika ada hari raya penebusan, ini di kitab Imamat, imam harus memakai pakaian yang digunakan untuk mempersembahkan korban. Setelah itu, dia harus masuk mempercikan darah di hari penebusan di tempat maha suci. Setelah itu dia menanggalkan pakaiannya. Nah ini kata-kata penting. Menanggalkan pakaian, lalu melipatnya. Kemudian dia mengganti pakaian, keluar kepada umat dan memberkati umat. Maka saudara, kata yang dipakai untuk melipat pakaian, itu sama dengan kain kafan yang sudah terlipat. Berarti di dalam kitab Injil, dikatakan kematian Yesus adalah bagian dari pekerjaan imam. Lalu dia sudah selesai mengadakan pembersihan darah.
Dia sudah selesai mengadakan penebusan dosa. Dia melipat baju lamanya dan mengenakan baju yang baru, yaitu baju kebangkitan. Nah jadi saudara sekalian, Yesus bangkit secara fisik. Dan 1 Korintus 15 mengatakan dia yang sulung. Setelah itu semua yang berada di dalam dia akan dibangkitkan pada kedatangan dia yang kedua. Juga secara fisik. Lalu ada orang tanya, ini yang membuat Paulus tulis 1 Korintus 15. Dengan tubuh apa kita dibangkitkan? Waktu kita matikan badan kita terurai. Ada yang tanya kepada Tertulian. Pak Tertulian ini adalah seorang bapak gereja di abad yang ketiga sampai abad yang ketiga akhir menuju abad yang keempat. Nah Tertulian ditanya, jadi kamu percaya ada kebangkitan fisik? Ya. Kamu percaya tubuh orang percaya setelah mati akan dibangkitkan? Ya. Kalau gitu saya tanya, ada seorang misionaris, dia menginjili seorang suku kanibal. Akhirnya misionaris ini dibunuh, dimakan oleh suku kanibal. Berarti misionaris itu punya daging sudah di perut orang kanibal. Lalu orang kanibal itu percaya Tuhan Yesus. Lalu orang kanibal ini mati. Pertanyaannya, waktu bangkit mereka 2 orang atau 1 orang? Waduh ini pertanyaan nakal ya. Dan Tertulian bukan orang yang sabar jawab pertanyaan. Dia mengatakan, hei orang bodoh, pertanyaanmu membuktikan kamu tidak layak dibangkitkan. Waduh langsung dihantam begini. Kamu tahu tidak? Di dalam Korintus dikatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu justru dimungkinkan oleh Tuhan, karena Tuhan menciptakan tubuh yang baru, berdasarkan yang lama, meskipun yang lama sudah tidak bisa ditebak, tidak bisa ditelusuri, dan tidak bisa dicari tahu ada di mana. Badan kita terurai dan habis, tapi Tuhan mampu membangkitkan tubuh kita. Jadi tubuh kebangkitan ada unsur yang lama, tapi ada kondisi baru, yang tidak mungkin mati, yang tidak mungkin luka, yang tidak mungkin mengalami kekacauan. Maka saudara kalau ada orang tanya, apakah waktu kebangkitan kita akan saling kenal? Pasti, karena waktu Tuhan bangkitkan saya, Tuhan akan bangkitkan saya dengan ciri yang saya miliki. Maka ciri yang saya miliki akan menjadi wujud penanda dari kehadiran saya setelah kebangkitan. Wah gawat Pak, kalau saya mati banyak jerawat, nanti waktu bangkit tandanya jerawat juga. Saya rasa kok jerawat nggak masuk dalam ciptaan yang baru. Kalaupun masuk mungkin bentuknya bercahaya kayak berlian, saya nggak tahu ya. Nah tapi saudara akan dikenal, saya akan dikenal karena kebangkitan kita kebangkitan fisik. Bapak tahu dari mana kebangkitan fisik? Dari 1 Korintus 15. Wah kalau begitu kebangkitan Tuhan Yesus penting. Kenapa penting? Karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang membuat kita menang sepenuhnya. Saudara dan saya akan menang lawan maut, dan kemenangan ini adalah kemenangan total. Sehingga apa yang menjadi ciri maut akan ditiadakan oleh Tuhan. Apa sih ciri-ciri maut? Dosa itu ciri-ciri maut. Lalu kemudian apalagi ciri-ciri maut? Ciri-ciri maut adalah hukuman Tuhan. Ini juga ciri-ciri maut. Kemudian kematian. Ini merupakan bagian dari upah dosa. Maka maut terjadi karena dosa. Maut terjadi karena pemberontakan dari manusia kepada Tuhan. Oh kalau manusia sudah berontak, kemudian setelah itu manusia mengalami kondisi mati. Adakah pengharapan? Tuhan mengatakan ada. Kok bisa ada? Karena Tuhan memang berencana membalikkan kematian. Maka kalau saudara ditanya apa bukti kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara mesti tanya balik kepada yang tanya, engkau mau bukti versi apa? Karena kalau engkau mengatakan, mana ada orang mati bangkit? Saudara akan mengatakan, memang gak ada. Loh kalau gitu kenapa engkau percaya Tuhan Yesus bangkit? Karena dia unik, dia satu-satunya yang dibangkitkan. Sebelum nanti yang lain ikut dibangkitkan. Jadi dalam sejarah gak ada yang kayak dia. Oh Lazarus seperti dia? Bukan. Lazarus itu mati lalu bangkit di dalam tubuh yang lama. Ini namanya adalah resusitasi. Resuscitation. Resuscitation. Bukan dari pingsan ke sadar, tapi dari mati ke kehidupan sebelum mati. Kristus tidak begitu. Dia mati kemudian bangkit ke dalam kehidupan yang baru. Maka tubuh yang baru itu pertama-tama dimiliki oleh Kristus. Berarti nggak ada yang sama dengan Kristus. Maka kalau engkau tanya bukti kebangkitan Kristus, kita tidak bisa menjawab dengan mengatakan ada kok orang mati bangkit, kakekku bangkit. Lalu kemudian tetangga kakekku juga bangkit. Lalu tetangga kakekku juga bangkit. Itu kemungkinan bukan mati sih. Mungkin bobok kelamaan lalu bangkit. Bangun lagi.
Kalau begitu mana tanda Yesus bangkit? Nggak pernah bisa ditandai dan dibuktikan dengan menunjukkan ada yang lain bangkit seperti Yesus. Mirip dengan kejadiannya Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dijadikan? Dari debu tanah ditiup, lalu jadi manusia hidup. Mana ada bukti begitu? Mana ada manusia seperti itu? Memang tidak ada. Adam itu unik. Satu-satunya yang dijadikan dari debu tanah, lalu ditiupkan nafas hidup. Itu cuma Adam. Ini Adam di Kejadian. Kalau Adam di Geri Karawaci, penciptanya mirip kita. Nah maka saudara, yang seperti Adam, ya cuma Adam. Lalu adakah perempuan diambil dari sisi laki-laki, diberikan nafas, lalu menjadi perempuan? Enggak ada juga. Saudara, kalau rayu perempuan mengatakan, engkaulah rusukku. Nanti perempuannya jawab, tapi engkau bukan Adam dan aku bukan Hawa. Jadi saudara, siapa perempuan dijadikan dari sisi laki-laki? Enggak ada, cuma Hawa. Kalau begitu hanya Hawa unik yang mendapatkan kisah seperti itu. Lalu bagaimana dengan kisah kejadian langit dan bumi? Kalau saudara mengatakan ada penjelasan saintifik untuk penciptaan bumi. Saya tidak menyanggah itu. Yang saya mau tanya adalah penjelasan saintifik itu mempunyai kemungkinan untuk kita menjelaskan secara alamiah. Tapi penjelasan saintifik tidak akan pernah memberikan makna mengapa. Bagaimana dunia dijadikan, sains bisa berspekulasi dan sedikit mempunyai data untuk menjawab. Tapi kalau ditanya mengapa dunia dijadikan, maka sains akan tutup mulut dan mengatakan so sorry. Untuk yang ini saya tidak bisa jawab. Satu kali C.S. Lewis tanya sama satu orang agnostik. Orang ini mengatakan, saya tidak percaya bumi dijadikan oleh Allah. Saya sudah tahu kok bagaimana bumi terjadi. Ada beberapa teori tentang terjadinya alam semesta. Ada teori tentang tata surya kita. Ada teori tentang bagaimana bumi bisa terbentuk. Lalu C.S. Lewis mengatakan, saya tahu ada teorinya dan saya tidak menyanggah. Saya tidak menentang teori itu. Tapi saya mau kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan apa itu? Saya mau tanya, kenapa air bisa mendidih? Orang itu bilang, air bisa mendidih. Ya karena dipanasin dong. Kamu taruh air di sebuah panci, lalu kamu nyalakan kompor. Terus dibiarkan sampai air mencapai titik didih suhunya. Lalu dia mendidih, simple. C.S. Lewis bilang, salah. Loh kok salah? Mengapa air mendidih? Ya karena dipanasin sampai titik didih, sampai 100 derajat Celcius. C.S. Lewis bilang, salah. Lalu mengapa air mendidih? C.S. Lewis jawab, karena C.S. Lewis mau minum kopi. Loh, tapi kan benar air dipanaskan jadi mendidih. Iya, itu memberitahu bagaimana air mendidih. Tapi tidak memberitahu mengapa air mendidih. Sains menjelaskan bagaimana dunia jadi. Tapi sains tidak pernah menjelaskan mengapa dunia jadi. Nah maka saudara mau tahu bagaimana dunia jadi? Belajar sains. Mau tahu untuk apa dunia dijadikan? Belajar kitab Kejadian. Bisakah kitab Kejadian menggantikan peran sains? Gak bisa. Bisakah sains menggantikan peran kitab Kejadian? Juga tidak bisa. Nah maka saudara, kalau belajar dari kitab Kejadian kita tahu Tuhan menjadikan langit dan bumi supaya manusia di bumi bisa menikmati bumi yang menjadi tempat kehadiran Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan. Oh, berarti seluruh bumi adalah tempat untuk manusia beribadah, menikmati kehadiran Tuhan. Berarti Tuhan akan hadir, lalu manusia menyembah Tuhan. Oh, itu toh gunanya Allah menciptakan bumi? Ya, itulah yang kita bisa simpulkan dari 6 hari kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Oh, kalau tujuan Tuhan menciptakan bumi adalah supaya kita menikmati Tuhan hadir dan menyembah. Adakah informasi lain yang menggambarkan kepada kita kenyataan tentang hidup di bumi? Ada. Di dalam kitab suci dikatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Tuhan memulai penghitungan waktu dengan gelap baru terang. Habis gelap, terbitlah terang. Post tenebras lux. Ini dari moto dari reformasi yang juga diambil oleh ibu kita, Kartini. Nah saudara, waktu dikatakan dari gelap ke terang, berarti keadaan buruk baru keadaan baik. Kemudian dikatakan waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan kata yang sangat penting. Bereshit bara Elohim et hashamayim wahet haaretz. Ini bukan bahasa Arab ya, ini bahasa Ibrani. Jadi saudara jangan jadikan ini masjid. Nah saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Kemudian dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Haaretz, haita, tohu, wabohu. Seluruh bumi kosong dan kacau balau. Kemudian dikatakan, gelap gulita menutupi samudra raya. Ruah Elohim. Lalu setelah itu, roh Allah, Hasyamaim, memenuhi seluruh Hasyamaim, seluruh lautan. Maafkan Ibrani saya. Roh Allah memenuhi seluruh lautan. Ruah Elohim, merah hefat, Hamaim. Roh Allah memenuhi atas dari lautan. Kenapa memenuhi atas dari lautan? Karena atas dari lautan tadinya adalah gelap. Seluruh samudra penuh dengan kegelapan. Di sini kita mendapatkan 3 data. Bumi kacau balau, bumi kosong. Lalu dikatakan, pada waktu itu, Alpenei Tehom, seluruh permukaan air berada di dalam keadaan yang bersifat gelap. Gelap, kacau balau, kosong. Nah ini 3 merupakan gambaran ketika seseorang menghadapi kematian. Ketika orang akan mati, dikatakan dia menuju kepada daerah atau keadaan yang kacau balau, yang kosong, dan yang gelap. Adakah orang bisa menggambarkan kematian dengan kesenangan? Secara umum tidak. Aku menuju lembah kematian. Lihatlah padang yang berumput hijau. Lihatlah air yang tenang. Itu cuma Mazmur 23 yang bisa mengatakan begitu. Orang lain akan menggambarkan kematian sebagai sesuatu yang gelap. Ketika orang akan mati, dia mengatakan, saya akan masuk ke dalam sebuah keadaan yang gelap. Saya akan turun ke dunia yang paling bawah. Saya akan berada di dalam keadaan yang kacau balau dan penuh dengan kekosongan. Maka saudara, kalau kita peka melihat cara Alkitab berbahasa, Alkitab bukan cuma sedang bicara dari gelap terbitlah terang. Alkitab sedang berbicara dari kondisi yang mendeskripsikan maut. Dari situ Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan kelimpahan, Tuhan menciptakan keteraturan. Maka hari penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 adalah tindakan Tuhan untuk meniadakan kematian. Saudara, ini membuat kita sadar bahwa kitab Kejadian memberikan satu starting point yang memberikan hikmat untuk kita menyaksikan seluruh sejarah manusia. Apa yang jadi permulaan dari penciptaan? Dari kacau balau menjadi teratur. Dari kosong menjadi berlimpah. Dari gelap terbitlah terang. Tuhan menyatakan firman. Waktu dalam gelap, Tuhan berkata, jadilah terang. Maka di dalam kitab suci dikatakan Tuhan berkata baru terang itu jadi. Pada awalnya tidak ada terang. Pada awalnya seluruh kondisi berada di dalam keadaan gelap. Tetapi kemudian Vayomer Elohim, berkatalah Sang Allah yang penuh kuasa perkataannya. Dia menyatakan jadilah terang. Lalu setelah dia mengatakan jadilah terang, Alkitab mengatakan dan terang menjadi ada. Inilah permulaan dari penaklukan kondisi gelap, penaklukan kondisi kacau balau, penaklukan kondisi kosong. Dengan kata lain, terang adalah permulaan penaklukan kondisi mati. Tapi saudara di sini menjadi bingung. Bukankah mati ada karena dosa? Bukankah manusia belum jatuh dalam dosa? Saudara, banyak orang baca Alkitab kurang terdidik di dalam hal sastra. Tapi kalau saudara mulai belajar tentang sastra, saudara akan tahu di dalam dunia kesusastraan ada satu istilah yang namanya adalah foreshadowing. Apa itu foreshadowing? Foreshadowing berarti menunjukkan apa yang akan terjadi di tengah cerita melalui simbol di awal cerita. Apakah dosa sudah ada? Belum. Apakah maut sudah ada dalam kehidupan manusia? Manusia pun belum dijadikan. Tapi Tuhan memulai dengan foreshadowing sin. Bahwa nanti akan ada dosa dan nanti aku akan menaklukkan dosa. Oleh karena dosa akan ada maut. Tapi aku akan meniadakan maut. Itu sebabnya Tuhan berfirman, dari gelap jadilah terang. Setelah Tuhan berfirman, jadilah terang. Dan Alkitab mengatakan, terang itu ada. Inilah permulaan
maut disingkirkan, dan hidup dimasukkan ke dalam penciptaan. Kemudian dikatakan Tuhan memisahkan terang dari gelap dan mulai menciptakan waktu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai kepada Sabat. Apakah hidup? Hidup bukan cuma sekadar sirnanya kematian. Hidup adalah kebebasan di dalam menyembah Tuhan. Maka dari mati akan ada worship. Sudah sadar tidak? Yang kita lakukan di tempat ini beribadah kepada Tuhan, inilah antitesisnya maut. Hidup dalam kematian dilakukan orang-orang di dalam kegelapan. Waktu mereka pergi ke night club, waktu mereka berjudi, waktu mereka melakukan kekerasan rumah tangga, waktu mereka berselingkuh, waktu mereka korupsi, waktu mereka mencuri, waktu mereka membunuh, waktu mereka bersuka cita di night club, waktu mereka hibur diri dengan hiburan-hiburan penuh hawa nafsu, mereka sedang menyatakan kematian. Oh, kalau begitu bagaimana melawan semua itu? Datanglah beribadah. Karena ibadah adalah antitesis dari kematian. Maka saudara, Tuhan menciptakan 6 hari penciptaan, diakhiri dengan Sabat. Undangan untuk menikmati Tuhan dan beribadah kepada Dia. Dari mati, terbitlah hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang menyembah Tuhan. Nah, inilah pola yang diperkenalkan di dalam kitab Kejadian. Maka saudara kalau mempelajari dunia sastra, saudara akan makin mengagumi cara Alkitab, karena Alkitab mempunyai kelimpahan yang tidak terdaftar di dalam dunia sastra yang lebih modern. Alkitab memberikan foreshadowing tentang Tuhan meniadakan kematian. Berarti pola dari sejarahnya Tuhan adalah maut dulu, baru hidup. Maut dulu, baru Tuhan kalahkan maut, baru kemudian hidup dimunculkan. Lalu bagaimana dengan selanjutnya? Selanjutnya mulai ada kejadian nyata. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengundang manusia menangani Taman Eden. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, pola mati berulang kembali di titik awal. Berarti kisah penciptaan, selain menunjukkan Tuhan menciptakan langit dan bumi sebagai tempat manusia mengagumi Tuhan dan beribadah kepada Dia. Lalu kisah selanjutnya juga dinyatakan sebagai foreshadow dari apa yang terjadi di Kejadian 3. Manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia hidup dalam kematian. Ini yang dikatakan di dalam surat Roma dan juga pasal yang pertama dan surat Efesus pasal yang kedua. Di dalam surat Roma pasal yang pertama dikatakan manusia menolak mengenal Tuhan meskipun Tuhan terus menyatakan dirinya di dalam segala hal dalam ciptaannya. Tetapi di dalam kehidupan manusia, manusia tolak pengenalan akan Tuhan. Ini sama dengan mati. Di dalam Efesus 2 dikatakan kita hidup di dalam keadaan mati. Nah, ini terjadi sejak Adam jatuh dalam dosa. Begitu Adam jatuh dalam dosa, maut langsung menghancurkan hidup manusia. Tapi kalau saudara baca Kejadian 1, saudara sudah tahu polanya tidak berhenti di sini. Nah, saudara kalau saya kasih nada, saudara pasti bisa tebak nada selanjutnya. Kalau saya kasih nada seperti ini, tam 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 ta 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 tam tram. Sudah langsung tahu ya. Kenapa tahu? Sudah pernah dengar polanya, Pak. Harus ada pola resolusi. Lalu pola resolusi ini saudara mau terapkan di dalam cerita yang baru. Di dalam melodi yang saudara dengar. Ini pola saudara dengar dari mana? Oh, sebelumnya saya dengar biasanya lagu diakhiri dengan resolusi. Ada rest, ada keadaan tenang. Nah, demikian Kejadian 1. Kejadian 1 membuat saudara mengantisipasi pola yang berikut. Nah, saudara, di dalam dunia saya nggak tahu boleh nggak pakai contoh ini, boleh lah ya. Kalau nggak boleh ampuni saya. Kalau boleh ampuni dirimu. Nah, saudara, di dalam dunia martial art, dalam dunia atletik, olahraga terutama di dalam bela diri. Salah satu teknik yang akan dipakai adalah membiasakan orang untuk mengerti satu pola. Nah, ada orang kalau mau bertinju, kalau dia profesional, dia akan pelajari gaya dari petinju yang lain. Satu kali ada pertarungan perebutan gelar light heavyweight. Light heavyweight itu apa ya? Kelas berat ringan, light heavyweight. Kelas berat tapi yang versi yang lebih ringan. Antara dua orang di dalam MMA. Satu orang namanya John Jones, satu orang namanya Daniel Cormier. Saudara jangan ikut-ikut suka olahraga kayak begini ya. Ini nggak ada bagusnya. Kecuali saudara mau khotbah jadikan ilustrasi masih oke. Nah, saudara, waktu itu John Jones pelajari kebiasaan Cormier. Ternyata Cormier ini punya kebiasaan. Dia selalu miringkan kepala ke satu sisi
untuk menghindari pukulan. Maka waktu pertandingan, John Jones sengaja pukul di dalam cara yang membuat Cormier menghindar dengan miringkan kepala ke kanan. Dia terus bikin pola itu. Dia bikin pola hantam badan, lalu hantam ke atas. Jadi Daniel Cormier sudah terbiasa. Saya harus menjaga badan, lalu setelah itu miringkan kepala. Ini pola dibiasakan terus di ronde pertama, ronde kedua. Di ronde ketiga John Jones rubah gaya. Dia ubah gaya. Dia pura-pura pukul badan, lalu langsung tendang ke arah kepala bagian kanan. Tempat dia akan menghindar. Jadi waktu pura-pura mau pukul, Daniel Cormier sudah terbiasa polanya. Dia menghindar dan akhirnya kena tendang. Dan dia kalah. Nah saudara, pola adalah sesuatu yang kita terbiasa untuk antisipasi. Dan Alkitab tahu ini. Maka Alkitab memberikan pola di awal supaya saudara mengantisipasi. Maut dulu, baru Tuhan kalahkan maut. Sekarang Adam jatuh dalam dosa, ada kematian. Saudara langsung tahu, oh jangan khawatir. Tuhan akan mengalahkan maut. Bagaimana caranya? Ya nggak tahu, kita baca terus ceritanya. Lalu ceritanya dibaca. Setelah itu Adam dan Hawa punya keturunan, tuh kan ada keturunan. Tapi di Kejadian 5 dikatakan Adam mati, Set mati, Enos mati, semua mati. Waduh, ini kok polanya mati yang menang ya. Maut, menghinggapi seluruh tokoh di dalam Kejadian 5. Kenapa semua mati ya? Tapi heran, di tengah-tengah ada perkataan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan setelah itu dia tidak ada lagi karena Tuhan sudah mengangkat dia. Oh, ada orang gak mati. Berarti ada hint. Maut adalah sesuatu yang tidak akan terus-menerus ada. Buktinya ada seperti ini. Maka saudara membaca pola, saudara jadi sadar. Alkitab punya pola yang konsisten. Jadi kalau ada orang tanya, apa bukti kebangkitan Yesus? Saudara harus jawab dulu, kamu sudah kenal pola Alkitab atau enggak? Kalau engkau sudah kenal pola Alkitab, maka yang engkau pertanyakan bukanlah apakah ada kebangkitan, karena kebangkitan harus ada. Tapi yang engkau tanyakan adalah siapa yang pertama bangkit. Itu pertanyaannya. Nah maka kita di dalam zaman modern sudah salah ngerti. Coba buktikan kalau kebangkitan itu nyata. Saudara bilang ya kalau engkau baca Alkitab, kebangkitan itu pola yang diajarkan terus menerus. Terus menerus ada pola mati, bangkit, mati, bangkit, mati, bangkit. Ini pola umum. Ini pola terus dibiasakan di dalam kitab suci. Maka bagi kami orang Kristen dan juga harusnya bagi orang Yahudi, bukan pertanyaan untuk menanyakan apakah ada kebangkitan. Karena bagi orang Yahudi dan orang Kristen, kebangkitan adalah pola yang Tuhan ajarkan di sepanjang firman. Maka yang jadi pertanyaan bukan apakah ada kebangkitan. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang pertama bangkit? Siapakah yang akan menggenapkan kebangkitan Tuhan? Nah ini yang ditanya. Dan orang Yahudi sulit percaya kebangkitan Yesus karena sebelum dibangkitkan Yesus mati di salib. Bagi mereka kematian di salib itu tanda kutuk. Bagi mereka kematian di salib adalah tanda Yesus itu bukan dari Tuhan. Kalau begitu harusnya bukan dia yang bangkit. Nah inilah yang menjadi kesulitan orang Yahudi. Maka dikatakan oleh Paulus, orang Yahudi menghendaki tanda. Dan kepada mereka Tuhan memberikan tanda salib yang adalah tanda kutuk. Mereka tidak bisa terima. Orang Yahudi menghendaki tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Dua-duanya dapat salib. Bagi orang Yahudi salib adalah kebodohan. Maaf, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Dan bagi orang Yahudi salib adalah tanda kutuk. Mana bisa kebangkitan dimulai dari orang yang mati di salib. Nah maka saudara mari move on ya. Kalau saudara masih agnostik atau saudara belum percaya Tuhan lalu mengatakan saya masih perlu diyakinkan oleh tema kebangkitan. Saudara baca Alkitab, tema kebangkitan adalah tema yang berulang-ulang. Saudara bilang ini bukan tema ilmiah. Sains tidak percaya ada kebangkitan. Saudara akan salah ngerti. Saudara kalau membaca di dalam dunia sains, pola mati dan bangkit adalah pola yang umum. Kehidupan baru dimulai dari kematian. Apa yang tadinya menjadi lambang kematian, justru menjadi titik hidup. Bagaimana makhluk hidup bisa mendapatkan kehidupan karena ada kematian. Bagaimana sebuah tanaman bisa bertumbuh lewat bangkai dari binatang yang mati. Pola mati dan bangkit adalah pola dalam biologi. Pola mati dan bangkit adalah pola di dalam nuclear physics. Pola mati dan bangkit adalah pola dalam astrophysics. Meledaknya bintang karena usia sudah habis, menyebabkan terjadinya banyak hal di dalam dunia astrofisika. Termasuk black hole, dan juga termasuk dimulainya sistem tata bintang yang baru. Jadi bintang baru, bahkan tata bintang yang baru, justru muncul dari kematian bintang sebelumnya. Saudara, matahari kita ini punya umur tidak panjang lagi ya. Tapi jangan khawatir, tidak panjang itu bukan tinggal berapa tahun lagi. Masih lama.
Saudara udah mati dulu lah baru matahari mati. Tapi matahari ada umur. Apakah waktu matahari hilang berarti dunia habis? Rasanya kita mempelajari dari dunia astrofisika. Habisnya waktu dari satu bintang akan berarti hidupnya ekosistem perbintangan dan juga tata surya yang baru. Nah, ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Jadi pola mati ke hidup adalah pola yang umum bahkan di dalam dunia sains. Wah, kalau begitu Tuhan seperti memberikan sidik jari yang mirip. Baik di dalam berita kitab suci maupun di dalam tema-tema penyelidikan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka saudara jangan bilang, saya perlu dibuktikan bahwa ada kebangkitan. Saudara, semua kehidupan memolakan adanya kebangkitan. Pola kebangkitan itu real. Sekarang kita coba terapkan pola kebangkitan di dalam Alkitab, terutama dalam berita Injil. Itu uniknya apa ya? Apakah uniknya Kristus sebagai penggenap pola kebangkitan? Nah, ini yang kita mau selidiki. Kalau gitu bukti kebangkitan, itu bukan bukti yang kita mau cari berdasarkan sains. Meskipun saya menunjukkan. Tapi bukti kebangkitan yang kita mau cari adalah mengapa Yesus sah dianggap sebagai yang menggenapi kebangkitan. Mengapa dia yang dianggap sebagai yang sulung. Mengapa dia yang dianggap sebagai permulaan dari ciptaan baru dari Tuhan. Nah, ini kita perlu belajar dari kitab Keluaran. Tadi kita sudah lihat drama dari kitab Keluaran ya. Kita sudah lihat berhala-berhala dimatikan. Semua ambil berhala. Tadi bapak-bapak guru sekolah minggu, semua penyembah berhala. Karena mereka mengusung Dewa Ra, Dewa Apis. Mereka datang kemudian dirubuhkan. Sudah rubuh, ada yang dibangkitkan lagi. Saya lihat ada guru-guru nakal loh. Waktu mau turun, dewanya dibangkitkan lagi. Yang bangkit itu Yesus, bukan dewa-dewa itu. Karena pegel Pak, taruh di bawah terus. Ya kasihan, lain kali yang bikin peralatan, cari perlengkapan lebih murah supaya guru-guru sekolah minggu bisa angkat. Atau guru-guru sekolah minggu dikasih member gym supaya bisa lebih angkat yang berat. Nah saudara, tadi kita sudah lihat tulah di Mesir Tuhan berikan. Waktu saudara mempelajari kitab Keluaran, saudara sadar kitab Keluaran penuh dengan pola mati dan bangkit. Kitab Keluaran dimulai dari kondisi hampir mati dari Israel. Siapa Israel? Bangsa yang ditindas. Bahkan mereka mengatakan hidup kalau begini lebih baik mati. Kami tidak bisa hidup. Maka tema kematian terus mengganggu umat Tuhan di dalam kisah awal dari kitab Keluaran. Tapi tema kematiannya di switch. Nah saudara coba belajar deteksi tema kematian di dalam kitab Keluaran. Ini penting untuk memahami tema kebangkitan Kristus. Di awal yang berbau kematian adalah di dalam kehidupan orang Israel yang menjadi budak. Tapi kemudian aroma kematian itu menghinggapi tokoh utama namanya Musa. Karena ada perintah dari Firaun. Kalau orang Israel melahirkan anak laki-laki, matikan. Kalau perempuan biarkan hidup. Jadi kalau laki-laki dimatikan. Kemudian para perawat yang menjadi pemimpin. Mereka tidak tega mematikan bayi-bayi laki-laki. Bayi itu lucu ya. Begitu lahir nangis. Nangisnya pun menyayat hati. Waktu mereka nangis, hati seorang ibu langsung tergerak. Hati semua manusia langsung tergerak. Setiap mendengar tangis bayi, juga permainan anak-anak dan tawa anak-anak. Saudara langsung punya sense eskatologi dan pengharapan. Maka kalau saudara kurang pengharapan, coba dengar anak-anak ketawa. Maka kalau di kebaktian intergenerational ada anak-anak ketawa, jangan dimarahin. Itu pengharapan. Saudara sudah dengar khotbah, ditegur dosanya seperti mau mati aja. Lalu ada anak-anak ketawa, hahaha, wah saudara langsung senang. Ada future, ada harapan. Di dalam Yesaya 24 dikatakan, tidak ada lagi nangis, tidak lagi tawa di dalam pernikahan. Tidak ada lagi tertawa anak-anak. Itu bukti penghukuman yang mengerikan sekali. Nggak ada harapan. Nah maka saudara sekalian, waktu kematian itu beralih ke anak-anak. Wah ini adalah tema kematian yang mengerikan di dalam kitab Keluaran. Semua ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki menangis. Jadi kematian ada di umat Tuhan. Kematian ada di anak-anak mereka. Kematian melingkupi tokoh utama yaitu Musa. Akankah Musa mati? Nah saudara coba kalau baca Alkitab dengan tension seperti ini. Jadi menarik kan ya. Makanya baca Alkitab pakai imajinasi. Jangan kaku-kaku baca. Lalu Musa dilahirkan. Kemudian Musa ditenggelamkan. Lalu diangkat sama puteri Firaun. Lalu ada 10 tulah. Dan Yesus datang kembali. Amin. Selesai. Saudara gak menikmati apa-apa. Berikan unsur drama sedikit. Makanya orang kalau senang nonton film.
Belajarlah unsur dramanya. Jangan cuma nonton film untuk hiburan lalu tidak bertambah di dalam pengertian. Nah saudara sekalian, maut menghinggapi orang Israel. Maut membuat orang Israel seperti tidak ada pengharapan. Bangsa Israel ceritanya dimulai dari near death experience. Pengalaman dekat kematian. Kematian ada dekat mereka. Kematian hingga pada anak-anak mereka. Kematian bahkan mendekat ke Musa. Tapi Tuhan tolong. Ibunya lihat bayinya ganteng. Wah, bayi ganteng ada untungnya ya. Coba bayinya jelek, ibunya bilang, jelek, udahlah tenggelam aja lah. Nah saudara, bayi ini begitu tampan, ibunya begitu tergerak, maka ibunya selamatkan dengan taruh dia di tempat yang bisa mengapung di air, lalu kemudian jalan di atas sungai Nil, sampai dipungut oleh putri Firaun. Maka dari hampir mati, diselamatkan. Nah ini polanya ya, nanti polanya makin intensified di dalam kitab Keluaran. Lalu kematian menghinggap mana? Kematian mulai menghingga pindah dari Mesir kepada kisah hidupnya Musa. Musa jadi orang yang bunuh orang lain. Karena orang lain itu adalah orang yang menyiksa orang Israel. Nah kematian sesuatu yang mendekat ke Musa. Musa pernah bunuh orang. Lalu Musa menjadi takut lalu lari. Setelah itu Tuhan panggil Musa. Tuhan panggil Musa dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan dia punya kehadiran harusnya mematikan. Tapi tidak mematikan. Tuhan hadir seperti api yang membakar semak, tapi semak itu tidak mati. Kemudian Musa mengatakan, ini tempat kudus. Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu. Dan Musa tanggalkan kasutnya, lalu datang menghadap Tuhan. Dan Musa enggak mati. Kehadiran Tuhan tidak mematikan Musa. Tidak mematikan semak yang tumbuh. Maka kematian tidak lagi ada dekat Musa. Lalu kematian ada di mana? Kematian Tuhan pindahkan dari orang Israel kepada para berhala Mesir. Sekarang yang mati adalah berhala Mesir. Berhala Mesir berguguran satu persatu. Dan inilah yang dituturkan di dalam 10 tulah. Satu-satu berhala Mesir mati. Mulai dari Osiris. Osiris ini punya darah yang nanti jadi sungai Nil. Jadi orang Mesir mengatakan, Osiris, engkaulah yang menghidupkan kami dengan sungai Nil. Sebab sungai Nil adalah darahmu. Tuhan mengatakan, sungai Nil itu darah Osiris. Kok bening? Darah kok bening? Kurang adil. Darah harusnya merah dan anyir. Maka Tuhan bikin sungai Nil. Seluruhnya jadi darah. Nah ini untuk membuat cerita orang Mesir menjadi real. Saudara perhatikan ya. Kalau kisah Alkitab jadi real, hidup kita jadi limpah. Kalau kisah mitos jadi real, hidup kita mati. Sungai Nil jadi darah, bisakah? Nggak bisa. Sungai Nil jadi darah, ikan-ikan mati, orang tidak bisa minum. Kemudian dewa kesuburan, Heket. Wajahnya wajah katak, tapi dia lambang kesuburan. Tuhan seperti mengatakan, kalau dia dewa kesuburan, dia mesti jadi teladan dong. Masa dewa kesuburan tidak subur? Akhirnya seluruh tanah penuh dengan kodok. Kodok di mana-mana. Dan orang Mesir membuat kodok itu menjadi hilang oleh karena berkat Tuhan. Tapi mati menjadi gundukan bangkai. Maka Tuhan seolah mengatakan, dewa Heket bukan bikin kamu jadi subur orang. Bukan jadi subur pertanian. Dewa ini bikin kamu jadi subur sampah. Negerimu jadi negeri sampah. Jadi saudara sekalian, dewa-dewa mati. Nah jadi tema kematian ada pada dewa-dewa. Lalu yang terakhir, tema kematian berwujud nyata. Bukan lagi di dalam cerita, tapi berwujud nyata di dalam kematian anak-anak sulung. Lalu bagaimana supaya kematian ini ada pada satu kelompok dan tidak ada pada kelompok lain? Supaya kematian itu tidak ada pada kelompok yang diberkati. Kematian itu harus hinggap pada satu ekor kambing atau domba. Jadi mati diambil oleh korban, yaitu kambing dan domba. Nah inilah pengertian yang Tuhan mau berikan kepada kita. Pola mati dan bangkit hanya mungkin terjadi kalau ada korban yang mati. Wah kalau begitu kematian mesti ditanggung. Siapa yang tanggung? Domba dan kambing. Maka kematian menghinggapi anak-anak sulung Mesir. Dan kematian menghinggapi kambing dan domba. Tapi kematian tidak kena pada anak-anak sulung dari orang Israel. Kenapa mereka tidak mati? Karena kematian hinggap pada korban. Nah maka saudara mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Bahwa untuk menikmati hidup, mesti ada ibadah. Untuk bisa ibadah, mesti ada korban. Kenapa mesti ada korban? Supaya engkau tidak mati. Supaya engkau luput dari kematian. Kematianmu harus ditanggung oleh sang korban. Sehingga engkau dapat hidup dalam berkelimpahan. Yaitu hidup beribadah kepada Tuhan. Maka pola ini dikekalkan di dalam kemah suci. Di dalam Keluaran dan Imamat. Apa yang terjadi di kemah suci? Orang Israel menyembelih korban.
mengambil darahnya, lalu imam besar memercikannya di ruang maha suci. Baru orang Israel bisa beribadah. Maka pola ini pola yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel. Jadi kita kalau melihat Alkitab kita jadi mengerti, dari mati Tuhan menciptakan hidup. Dari mati Tuhan memberikan pengharapan. Mati Tuhan taklukkan supaya ada kehidupan bagi orang yang menikmati Tuhan. Nah saudara, yang saya ceritakan semua ini adalah rangkuman dari kitab suci. Kalau saudara mengatakan, saya kurang nyaman Pak dengan khotbah seperti ini. Kurang cocok untuk hidup saya. Berarti hidupmu tidak sesuai dengan kitab suci. Bertobatlah kamu. Saudara dengar cerita ini harusnya mengatakan, saya sangat menikmati. Karena cerita ini menceritakan Alkitab. Yang kurang cocok sama Alkitab, kurang cocok jadi orang Kristen. Jika engkau tidak menikmati Alkitab, jangan sebut diri Kristen. Jika engkau mau menyebut diri orang Kristen, nikmatilah kitab suci. Nah maka saudara sekalian, di dalam kitab suci dikatakan untuk menikmati hidup, mesti ada korban. Berarti pola ini adalah pola yang Tuhan berikan. Tapi siapa yang mati? Korban yang mati. Siapa yang hidup? Orang yang dilindungi oleh korban itu. Dialah yang hidup. Tapi bisakah korban mati melindungi orang yang hidup? Mana bisa? Berarti yang mati akan tetap mati. Yang hidup tidak bisa punya hidup. Karena hidup bisa diberikan oleh karena ada yang tanggung kematian dari yang tadinya mati sekarang mau hidup. Manusia mati karena dosa. Umat Tuhan mau dihidupkan oleh Tuhan. Dari mati menuju hidup. Bagaimana supaya dari mati bisa menuju hidup? Mesti ada korban tanggung kematian. Tapi kalau korban tanggung kematian dan dia mati, bagaimana hidup bisa diberikan? Maka di dalam kitab suci, kematian ditaklukkan secara real di dalam sang korban. Mati ditanggung oleh korban, lalu korban itu mematikan kematian. Barulah hidup dinyatakan lewat sang korban. Maka orang Israel tidak mungkin punya penggenapan hidup dari kematian. Karena mereka tidak punya korban yang bisa mengalahkan kematian. Tiap tahun mereka mengorbankan korban. Setiap kali imam besar mati diganti oleh imam besar yang lain. Jadi imam besar mati, korban mati, semua mati. Kalau begitu aroma kematian ada di mana-mana. Lalu bagaimana hidup bisa diberikan? Wah kalau begitu pola mati menuju hidup harus digenapi secara real. Melalui siapa ya? Gak tahu. Orang Israel gak tahu. Sampai sekarang mereka gak tahu. Mereka cuma tahu menghidupi rudal, menghidupi Iron Dome. Nah itu mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu siapa yang bisa mematikan kematian supaya kita bisa pindah dari maut menuju kepada hidup. Nah maka pola ini ada di dalam kitab suci. Kalau ada orang tanya, apa buktinya ada kebangkitan? Saudara bilang, please read the Bible. Lalu mereka tanya, apa buktinya Alkitab itu benar? Saudara bisa tanya lagi balik, kalau Alkitab tidak benar, please tell me. Kisah mana lagi yang memberikan pengharapan setelah sebelumnya menyatakan realitas secara akurat? Adakah kisah lain? Adakah agama lain? Adakah filsafat lain? Kalau tidak, berarti saudara nggak punya pengharapan selain Alkitab. Hanya Alkitab mendeskripsikan kecelakaan karena maut, dan hanya Alkitab mendeskripsikan kemenangan dari maut. Maka orang yang menolak Alkitab mesti menolak karena ada better option. Saudara kalau punya better option baru tolak ya. Kalau saudara melamar pekerjaan, misalnya saudara mau kerja di perusahaan, ini cuma contoh ya. Perusahaan Pardede Watch. Wah saudara mau kerja di situ sebagai watchmaker. Lalu siapa pemiliknya? Jimmy Pardede. Saudara tanya, 1 bulan saya digaji berapa? Lalu saya mengatakan, ya sebelum dipotong ini itu, kamu dapat 90 juta per bulan. Oh sebelum dipotong ini itu. Setelah potongan 9 juta per bulan. Hah, potongan besar amat. Bagaimana potongan begitu besar, saya cuma dapat 9 juta 1 bulan. Bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan kualitas gaji saya dipotong sebagian besar? Ya apa boleh buat, kalau kamu suka ya kerja sini, kalau nggak suka cari tempat lain. Lalu sudah pikir-pikir ada tempat lain nggak yang lebih manusiawi? Ini Jimmy Pardede terlalu Jimmy-wi, kurang manusiawi. Lalu cari tempat lain, kemudian cari adakah lain toko jam. Saya lagi cari siapa yang bisa. Oh Pak Hendrik, ternyata ada Hendrik Watch, selain Jimmy Watch. Lalu saudara coba tanya, Pak Hendrik, Bapak punya Hendrik Watch, saya ini pembuat jam. Boleh nggak saya kerja di Bapak? Oh iya boleh. Pak boleh tanya nggak Pak, saya digaji berapa ya? Oh sebelum potongan ini itu kira-kira 40 juta. Oh sebelum potongan ini itu 40 juta. Setelah potongan berapa? 39,5 juta. Oh mendingan dong. Kalau gitu ya sudah saya kerja di Hendrik Watch daripada di Jimmy Watch. Maka saya tanya lagi ke saudara, gimana jadi kerja nggak? Enggak maaf, saya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ada better option. Ada yang lebih baik dari Jimmy, yaitu Pak Hendrik. Jadi saudara kerja sama Pak Hendrik ya, daripada sama saya, disiksa. Nah maka saudara, kalau ada orang mengatakan, saya nggak suka Alkitab.
Udah pernah baca belum? Belum sih. Coba pahami dulu indahnya, janjinya, realitasnya, pernyataan akurat tentang hidup manusia, dan pengharapan akan kebangkitan yang diberitakan oleh Alkitab. Jika engkau sudah mengerti dan engkau mengatakan ada better options, ada panduan hidup yang lebih baik, saya mau pilih itu aja, silakan. Tapi coba tunjukkan kepada saya mana panduan hidupnya. Tulisan dari filsuf siapa? Tulisan dari agama mana? Buku kitab suci siapa? Saya sudah pernah membaca kitab-kitab suci yang lain. Saya pernah baca Quran, sudah khatam. Tapi versi yang sudah di bahasa lain, bukan bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya sudah baca Tripitaka, saya sudah baca kitab-kitab lain. Tidak ada yang menggambarkan realitas seakurat Alkitab, dan tidak ada yang menggambarkan pengharapan sebesar Alkitab. Maka kalau dikatakan, saya nggak setuju sama Alkitab. Oke, kalau gitu kamu setujunya apa? Banyak orang tidak setuju Alkitab, tapi nggak punya opsi lain. Ini orang kayak begini menyebalkan ya. Kamu mau kerja di A? Enggak, ya udah di B, enggak bisa. Jadi di mana? C, enggak mau. Jadi A enggak cocok, B enggak cocok, C enggak cocok. Jadi gimana? Ya udah, enggak bisa kerja. Ya udah jangan kerja, enggak mau. Kerja enggak mau, enggak kerja enggak mau. Ini susah ya. Ini seperti ketemu orang mati segan, hidup tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Saya mau bunuh diri aja. Oh, mau bunuh diri di mana? Takut. Oh, jadi bunuh diri enggak? Enggak. Jadi mau hidup? Enggak juga. Jadi maunya apa? Hidup segan, mati tak mau. Ini mirip dengan orang Kristen. Disebut Kristen enggak, disebut kafir juga enggak. Kamu Kristen? Ya agak-agak. Suka ikut persekutuan doa? Enggak. Nah ini ya, Kristen-Kristen kayak gini. Yang ketawa mungkin ketawa menyembunyikan dosanya. Kamu Kristen? Iya. Suka doa? Enggak. Jadi kamu Kristen atau enggak? Kamu kafir ya? Enggak, aku cinta Tuhan. Cinta Tuhan dengan wujud apa? Enggak tahu. Aku mungkin kurang cinta Tuhan. Cinta dibilang cinta enggak, dibilang benci juga enggak. Jadi kamu tuh siapa? Banyak orang seperti ini, saya tolak Alkitab. Kamu terimanya apa? Saya terimanya akal sehat. Akal sehat teh naon? Enggak jelas. Akal sehat itu apa? Coba buktikan, jelaskan. Kerangka pemikiran pengharapannya apa? Akurasi menerjemahkan hidupnya di mana? Enggak ada. Orang sembarangan tolak Alkitab tapi tidak punya opsi yang lain. Kenapa ditolak dong? Saudara tolak hal karena ada hal lebih baik. Enggak ada lebih baik dari Alkitab. Nah, maka Alkitab menggambarkan pola mati kepada hidup. Tapi Alkitab menggambarkan pola mati kepada hidup dilakukan dengan mati dikalahkan. Maka gambaran maut dari dosa, yaitu berhala-berhala palsu di dalam kitab Keluaran. Semua dimatikan oleh Tuhan. Kenapa dimatikan? Menjadi gambaran bahwa maut akan dimatikan. Bagaimana maut dimatikan? Lewat korban. Aduh, saya nggak ngerti mana ada sih binatang bisa menang atas maut, lalu memberikan kita hidup. Memang nggak ada. Lalu binatang ini siapa? Binatang seringkali menjadi lambang raja. Nah perhatikan ya, raja-raja dilambangkan dengan binatang. Ada negara besar mirip singa, nah, ini Raja Babel. Ada raja besar mirip beruang, ini Raja Persia. Ada raja besar mirip macan tutul, ini Alexander Agung. Ada raja besar mirip binatang yang tak terdeskripsikan, ini raja-raja Romawi mungkin. Nah jadi raja-raja seringkali diidentikan dengan binatang. Tapi ada satu raja diidentikan dengan domba yang tersembelih. Hanya satu raja ini diidentikan dengan domba yang mati. Domba di altar, domba di mezbah, domba yang darahnya dicurahkan. Itulah raja sejati. Maka Alkitab menggambarkan Yesuslah raja itu. Dan karena itu dia harus mati. Dan karena itu dia harus bangkit. Maka engkau tanya apa bukti kebangkitan Kristus? Bukti kebangkitan Kristus adalah seluruh kehidupan Kristus. Fit the picture. Tepat di dalam perjanjian lama. Tepat sesuai dengan pola yang dibagikan di dalam perjanjian lama. Maka Paulus mengatakan, yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri. Bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan, dan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai mana Pak ayatnya Pak Paulus? Ayatnya di mana? Keluaran 3, di Imamat 8, bukan. Sesuai dengan pola dari seluruh kitab suci. Dari Kejadian sampai Maleaki. Kristus fits the pattern. Kristus cocok dengan pola di kitab suci. Itulah yang disebutkan sesuai dengan kitab suci. Biarlah kita mendapatkan hikmat dan pengertian yang membuat kita makin kagum kepada Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Kristus yang bangkit adalah Kristus yang tepat memenuhi segala pola kematian dan kebangkitan yang diberitakan di dalam kitab suci. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan kepada kami segala hal yang limpah
untuk kami dapat nikmati di dalam Kristus. Kematian yang ditaklukkan di dalam Kristus, kebangkitan oleh Dia yang sulung pertama bangkit dari antara orang mati. Dialah pengharapan kami untuk mengalami kelimpahan di dalam pengharapan akan kebangkitan. Tuhan terima kasih, peliharalah pengharapan ini dalam hati kami, sehingga kami tidak gentar menghadapi apapun di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.